Selamat malam saudara, selamat datang di Titik Pandang bersama saya Friska Clarissa. Malam ini kita akan bahas soal Pancasila, ideologi dan penerapannya, terutama bagaimana menghadapi tantangan di berbagai zaman dan seberapa pentingkah pembinaan ideologi Pancasila ini diterapkan dalam aturan hukum, payung hukum, undang-undang. Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Yang pertama ada Profesor Jamal Wiwoho, Rektor Universitas 11 Maret Solo, dan juga Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Saya sapa dulu Prof. Jamal, selamat malam. Selamat malam juga Mbak Bivitri. Selamat malam. Saya akan ke Prof. Jamal dulu. Prof, jadi bicara soal ideologi Pancasila. Ramai-ramai sekarang dibahas soal pembinaannya. Perlu atau enggak sih payung hukum? Tapi saya akan mulai dulu dari pembinaan ideologi Pancasila. Ini seperti apa sih kita membumikan istilah ini untuk publik? Ya, pertama mari bersama-sama sebetulnya istilah Pancasila kalau dulu pada zaman Orde Baru kita melihat partisipasi publik baik juga di dalam bidang pendidikan misalnya saja itu nampak sekali misalnya saja pendidikan Pancasila. Namun demikian pasca reformasi nampaknya geliat tentang itu mulai redup. Nilai-nilai dalam Pancasila nampaknya tidak kemudian atau belum diimplementasikan dengan baik. Karena kalau dulu ada pendidikan moral Pancasila atau PMP, ada 36 butir Pancasila dalam 5 sila itu kemudian dijabarkan dalam 36 butir. Ya. Nah, tentu setelah sekian lama pasca reformasi kemudian kita melihat betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang sekarang, yang nampaknya nilai-nilai itu lebih diorientasikan pada misalnya saja nilai-nilai kapitalisme, sosialisme, dan sebagainya. Yang nampaknya juga agak berbeda dengan pemahaman yang ada di dalam Pancasila itu. Demikian Mbak Clarissa. Baik, terima kasih Prof. Saya ke Mbak Bivitri. Tadi Prof. Jamal menyinggung soal implementasi Pancasila. Bicara soal Pancasila di masa sekarang dalam implementasinya, apa sih yang jadi kendala? Kok kayaknya untuk implementasi ini tidak semua orang paham betul apa itu ideologi Pancasila dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, Mbak Bivitri? Ya, Pancasila itu kan sebenarnya memang bukan mengatur perilaku secara khusus ya, tapi dia menuntun karena sifatnya ideologi, dia adalah ideal-ideal yang bisa saja diterjemahkan secara terbuka, ideologi terbuka lah istilahnya begitu ya. Ya. Nah, tapi kemudian justru karena ini ideologi terbuka, maka akan banyak tantangan bagaimana memahami Pancasila itu begitu. Karena kalau dari latar belakang saya hukum tentu saja, kemudian kita berbicara soal Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Ya. Jadi kalau sumber hukum kita tahu Undang-Undang Dasar, Undang-Undang itu semuanya harusnya berpangkal dari Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi memang Pancasila secara utuh itu terbuka untuk diterjemahkan. Nah, masalahnya adalah ketika kita sekarang dengan ruang yang terbuka untuk berpendapat ya, dan kemudian juga, dan ini bagus bagi demokrasi kita, tapi di sisi lainnya juga bila tidak ada suatu upaya yang terus-menerus ya mengenai mendiskusikan secara khusus sebenarnya Pancasila itu apa sih yang kemudian dikaitkan dengan nilai hak asasi manusia, karena ini keseharian kita kan, hak asasi manusia, nilai anti korupsi begitu. Jadi mendekatkan Pancasila dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi ideologinya terbuka, tadi risikonya adalah ada terjemahan yang bisa beragam di era seperti ini. Kalau dari Prof. Jamal, kalau begitu dengan tantangan di berbagai zaman ini, apakah perlu lembaga untuk pembinaan ideologi Pancasila? Jikalau perlu, seberapa perlu memang? Ya, akhir-akhir ini kalau kita melihat misalnya saja secara normatif ada peraturan presiden nomor 7 tahun 2018 tentang BPIB
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang badan ini di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nampaknya sebetulnya BPIP ini sebagai sebuah jawaban atas boleh dikatakan dalam tanda petik mendangkalnya pemahaman nilai-nilai Pancasila di masyarakat setelah reformasi itu. Maka wadah yang di situ dinamakan BPIP adalah tepat kiranya untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat tentang perlunya implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu Mbak Clarissa. Baik, Mbak Bivitri tadi untuk perlunya BPIP ini ya untuk sebagai memfasilitasi karena ada pendangkalan pemahaman tanda kutip tadi yang disampaikan oleh Prof. Jamal. Sebenarnya peran BPIP apa lagi yang dibutuhkan publik agar tadi ini bisa betul-betul membumi ke masyarakat keberadaan BPIP ini kalaupun diperlukan untuk pembinaan ideologi Pancasila? Ya, jadi saya kira kan mau tidak mau kalau kita berbicara pembinaan Pancasila, ingatan kita pasti akan kembali pada zaman Orde Baru ya, ada BP7. Nah, tapi saya kira dan kemudian barangkali akan muncul alergi-alergi lebih dulu, maksudnya langsung a priori begitu. Nah, kalau saya sih melihat bahwa sesungguhnya kita gali saja dulu gitu ya, kepentingan kita apa. Kalau saya melihat kepentingannya justru tidak dalam rangka, kalau yang saya ingat karena dulu juga saya mengalami masa-masa harus penataran P4 100 jam dulu BP7, saya masih mengalami itu, Prof. Iya, saya juga ikut bersama-sama itu. Ya, mungkin Prof sudah menjadi penceramahnya waktu itu ya. Jadi saya mengalami waktu itu dan saya kira akan berbeda pendekatannya. Saya kira yang sekarang ini lebih dipentingkan adalah yang tadi saya sebut dengan membumikan tadi. Karena kan kalau kita bicara hak asasi manusia, kita bicara keragaman Indonesia, buat saya Pancasila itu perekat yang luar biasa loh. Kita bisa bicara antar ras gitu ya, sara begitu ya dan lain sebagainya, antar agama yang beruncing. Sesungguhnya kalau kita gali betul pasal-pasal dalam Pancasila, ini uniknya Pancasila menurut saya. Pentingkah tugas BPIP ini dituangkan, diijawantahkan dalam bentuk undang-undang? Karena inilah rancangan undang-undang PIP ini kan lagi jadi perdebatan ya, Mbak Bivitri juga Prof. Jamal. Kita akan bahas ini usai jeda di Titik Pandang. Tetap bersama kami. Titik Pandang, saya ke Prof. Jamal. Prof, tadi kita bicara soal bagaimana membumikan Pancasila, bicara soal fungsinya BPIP. Perlu atau tidak ini dituangkan dalam bentuk payung hukum, dalam bentuk undang-undang yang saat ini yang ramai dibahas RUU PIP? Kalau iya, kenapa penting? Ya, yang pertama kita harus memahami bersama-sama bahwa BPIP yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, saya berpendapat bahwa pembinaan ideologi Pancasila itu sebaiknya diatur di dalam undang-undang sebagai hal yang dikatakan untuk merespons betapa cepatnya perubahan-perubahan yang ada di dunia, khususnya di Indonesia. Yang kedua, kami berharap sebetulnya RUU tentang pembinaan ideologi Pancasila ini bukan hanya mengatur dan tidak mengatur soal penafsiran nilai-nilai filsafat Pancasila di dalam norma undang-undang. Karena apa? Karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang tidak bisa dilekatkan ke dalam undang-undang saja, tetapi juga dalam konteks ini Pancasila dilekatkan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Dalam konteks ini tentu pengaturan pembinaan ideologi Pancasila di dalam undang-undang ini kami berharap untuk mengatur hal-hal yang bersifat
penguatan kelembagaan BPIP yang tadi sudah katakan di dalam Undang-Undang 7 tahun 2000 dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018 agar apa? Agar berperan aktif dan lebih berwibawa di dalam konteks bagaimana membuktikan nilai-nilai Pancasila sehingga nilai-nilai Pancasila itu bisa berlaku secara efektif di dalam undang-undang. Yang berikutnya tentu pengaturan pembinaan ideologi Pancasila ini harus bisa memastikan bahwa bagaimana melakukan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap Pancasila itu bukan menjadikan Pancasila bagian dari alat kekuasaan pemerintah. Inilah yang penting bagaimana kemudian mendesain sebuah peraturan perundang-undangan yang namanya pembinaan ideologi Pancasila. Oke. Nah, dari buah pikirnya Prof. Jamal tadi, Mbak Bivitri, jadi kita kan harus sepakat bahwa Pancasila ini tidak boleh diperdebatkan, memang sumber dari segala sumber hukum. Saat dituangkan ke dalam bentuk undang-undang agar tidak melenceng dari tujuannya untuk penguatan kelembagaan BPIP misalnya atau dalam pembinaan ideologi Pancasila, apa notes-nya dari Mbak Bivitri? Ya, Pancasila tidak boleh diperdebatkan dalam konteks ini ya, diperdebatkan, dibongkar pasal-pasalnya begitu ya. Tapi saya kira pemaknaannya memang terbuka saja untuk diperdebatkan karena dia ideologi ya. Nah, kalau masalah BPIP-nya sendiri, saya kira kalau kita belajar hukum tata negara memang merupakan suatu praktik yang lazim dan sering sekali diterapkan begitu ya, untuk menguatkan keberadaan suatu lembaga dalam sebuah undang-undang. Biasanya juga ada kekhawatiran satu, kalau melalui sebuah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka akan sangat tergantung pada konfigurasi pemerintahannya. Jadi belum tentu misalnya pasca berapa kita 2024 gitu ya, kemudian masih ada atau tidak. Ya, kemudian apakah misalnya ada itu bukan dalam arti dibubarkan saja, tapi juga bisa misalnya apakah dari segi sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan lain-lain mendapat support dari pemerintah misalnya begitu. Sehingga ada langkah-langkah serupa. Sebagai contoh misalnya, dulu itu Komnas HAM tahun 1993 didirikan dengan keputusan presiden. Nah, kemudian pas tahun 98 dia didirikan menjadi dalam sebuah undang-undang. Contoh lainnya misalnya Ombudsman Republik Indonesia. Awalnya juga dengan sebuah keputusan presiden. Tapi kemudian disadari kepentingannya sebagai wadah untuk pelayanan publik ya, maka dibuatlah dalam bentuk undang-undang tentang Ombudsman Republik Indonesia. Jadi langkah-langkah seperti itu lazim dilakukan gitu dalam konteks tata negara. Nah, catatan saya adalah baiknya ketika dia dibuat dalam bentuk undang-undang adalah ada suatu debat politik yang terbuka di DPR. Karena kan undang-undang dibuatnya di DPR ya. Beda misalnya peraturan presiden. Saya cukup yakin BPIP sesungguhnya masih mengandung kritik juga. Dan itu wajar ya. Kita kan malah bagus ya kita dalam negara demokrasi. Betul. Kenapa? Karena didesainnya justru memang oleh jajaran pemerintah begitu. Ketika dia dibawa ke level undang-undang, saya kira baiknya tidak hanya dari aspek kelembagaan tadi ya, memperkuat dan lain sebagainya, tapi juga dia diperdebatkan secara terbuka oleh semua fraksi di DPR. Jadi fraksi yang mungkin punya kekhawatiran mengenai katakanlah yang sekarang sedang ramai kan tentang komunisme, atau fraksi yang punya kekhawatiran mengenai neoliberalisme misalnya begitu ya, pengaruh dari luar. Itu silakan diperdebatkan untuk mendesain bersama-sama BPIP seperti apa yang mau kita miliki nantinya. Bahkan kalau ada yang punya kekhawatiran yang tadi saya sebut, kita nggak mau lagi ada BP7 yang mengideologisasi secara secara ya inilah memaksa begitu dulu ya. Baik kalau begitu kita evaluasi dulu BP7 itu kelemahannya di mana, kemudian dituangkan ke dalam BPIP yang sekarang lebih baik gitu. Nah, jadi buat saya ini pentingnya untuk mendiskusikan kembali
bangsa ini mau punya BPIP untuk apa dan bagaimana kita mendesainnya. Ya harusnya diskusinya terbuka ya Mbak Bivitri agar tadi masukannya pro kontranya justru ditampung dengan baik bicara soal BPIP ini. Bicara soal tadi kontroversi RUU HIP kemarin jadi kontroversi, ditunda dulu pembahasannya. Nah dalam masa penundaan ini apa sebenarnya yang mestinya dilakukan dari DPR atau pemerintah atau bahkan masyarakat selama masa penundaan ini agar nantinya kalaupun jadi payung hukum tidak kontraproduktif tapi bisa produktif memang untuk kepentingan masyarakat. Kita akan bahas di Titik Pandang usai jeda. Kembali di Titik Pandang, saya ke Prof. Jamal. Jadi selama masa penundaan pembahasan RUU HIP ini yang diusulkan untuk ganti judul jadi RUU PIP, apa yang mestinya dilakukan agar tidak mengulang lagi kontroversi yang sama, tidak mengulang lagi pro kontra yang kemarin? Satu, saya sepakat dengan Bu Susanti tadi. Bagaimana kemudian, karena kalau dalam ciri-ciri sekarang ini kan bagaimana dalam saat sekarang di mana proses demokratisasi di Indonesia itu berkembang dengan baik, salah satu parameternya adalah bagaimana kemudian lembaga-lembaga legislatif dalam konteks ini adalah DPR mampu bisa mendiskusikan rancangan-rancangan undang-undang. Dalam konteks ini tentu setelah ada penolakan-penolakan di sini tentang haluan ideologi Pancasila dan akan diubah dengan bagaimana dengan PIP, tentu dalam konteks ini bagaimana proses sosialisasi. Bagaimana stakeholder itu diajak bicara, masukan-masukan. Baik dari misalnya saja kaum intelektual, agama, tokoh-tokoh agama, dari lintas agama, semuanya diajak bicara. Lintas suku, karena hakikatnya dalam konteks ini adalah bagaimana setelah undang-undang PIP misalnya saja disahkan, itu tidak ada yang merasa bahwa ada anggapan untuk suku tertentu, agama tertentu, golongan tertentu merasa tidak dilibatkan dalam proses ini. Jadi proses sosialisasi dan proses harmonisasi di sana sini saya pikir perlu diperhatikan di sana sini. Oke. Kalau dari Mbak Bivitri? Ya, sosialisasi pasti penting, tapi saya kira juga harus ada dialog nih yang lebih masif lagi. Jadi sosialisasi bukan dalam arti sekedar menyampaikan bahwa mau ada RUU PIP, mengubah konsep awal RUU HIP misalnya, tidak hanya itu, tapi ada dialog antar kelompok-kelompok yang memang saya kira juga punya suaranya juga tidak hanya kuat secara massa, tapi juga punya dasar argumen yang baik menurut saya ya. Ada beberapa kelompok ya yang kita tinggalkan dulu lah soal bakar-membakar dan lain sebagainya. Tentu saja itu persoalan lain, tapi argumennya menurut saya juga baik untuk didiskusikan gitu. Nah, jadi sementara waktu jeda ini dialog itu mesti lebih masif lagi untuk juga mendengar dari pihak-pihak yang tidak setuju misalnya RUU HIP dan kemudian ada proposal baru dengan RUU PIP didiskusikan sama-sama secara terbuka semuanya. Jadi agar ada bisa dikatakan proximity atau kedekatannya dengan seluruh lapisan masyarakat di berbagai tempat, di berbagai daerah di Indonesia ya Mbak Bivitri ya? Betul. Oke, saya ke Prof. Jamal. Nah, tadi disinggung soal fungsi kelembagaan. Nah, apakah itu juga harus diatur dalam undang-undang secara teknis? Misalnya nih, akan ada juga usulan sampai gajinya, kewenangannya, tugas fungsi BPIP atur aja di undang-undang itu. Perlu atau enggak? Ya, kalau undang-undang pasti tidak mengatur secara rigid yang demikian itu. Ya. Ya, itu ya, kalau undang-undang pasti tidak. Tetapi bagaimana kemudian PIP itu ada di dalam undang-undang. Misalnya saja bagaimana kemudian kita sepakat tidak mendesain pasal-pasal penafsir
dari sila-sila dari Pancasila. Jadi nggak ada, sudah final lah kira-kira. Kalau Bu Santi tadi mengatakan nggak perlu diperos-peros lah, 3 jadi 1 lah begitu. Nggak perlu ada sila-sila atau pasal-pasal yang isinya memberikan tafsiran dari Pancasila itu. Yang kedua adalah menegaskan kembali bahwa Pancasila itu adalah norma dasar atau BUMNOS. Negara yang mengandung nilai-nilai falsafah yang meta yuridis. Jadi harus kita desain kembali. Yang ketiga adalah harus disepakati bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, pembentuk hukum di Indonesia. Jadi kalau kita melihat begitu, maka menempatkan Pancasila pada sumber dari segala sumber hukum. Kemudian memberikan ruang gerak bagi BPIP secara kelembagaan untuk melakukan pengkajian, termasuk di dalamnya adalah pendidikan, riset, penelitian, pembudayaan, keteladanan, dan pemantauan serta evaluasi-evaluasi. Yang terakhir tentu yang penting bagi saya adalah bagaimana penguatan atau improvement partisipasi publik di dalam RUU PIP itu atau muatan-muatan regulasi PIP itu sendiri. Oke, kalau dari Mbak Bivitri seperti apa catatannya agar tadi RUU PIP nantinya betul-betul untuk tadi kepentingan masyarakat dan ground norm ini dijaga, jangan sampai jadi alat kekuasaan rezim tertentu atau kekuatan politik tertentu. Ya, pertama betul bahwa dalam undang-undang tidak bisa diatur sedemikian rinci sampai gaji, sampai eselonisasi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi barangkali begini, untuk menjadi pagar misalnya, nah jadi hal-hal yang sifatnya praktis seperti itu, dan jadi yang saya bayangkan desain kelembagaannya juga bisa menjadi saluran bagi masyarakat luas untuk menyampaikan, ini loh masalah-masalah yang sangat praktikal di lapangan yang kami hadapi, dan seharusnya dengan Pancasila ini bisa diselesaikan begitu. Nah, jadi mendekati kementerian, jadi relasi dengan kementerian-kementerian juga perlu diperjelas begitu ya. Kemudian katakanlah kalau ada rekomendasi dari BPIP, katakanlah Kementerian X, kalian ini menghadapi kelompok rentan harusnya seperti ini, tapi tidak diikuti oleh kementeriannya misalnya. Apa yang bisa dilakukan oleh BPIP? Apa relasi BPIP dengan presiden misalnya? Ketika misalnya presiden barangkali bisa membawa dalam rapat terbatas supaya kementeriannya menuruti apa yang direkomendasikan oleh BPIP. Jadi kepastian bahwa manfaat itu secara nyata nanti memang ada. Jadi bukan indoktrinasi, tapi sesuatu yang sifatnya praktis di lapangan. Praktis di lapangan, manfaatnya bisa dirasakan, dan jangan lupa elemen bangsa juga harus terwakili dalam BPIP. Terima kasih atas waktunya Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Terima kasih Prof. Jamal Wiwoho, Rektor Universitas 11 Maret Solo telah bergabung di Titik Pandang malam ini. Anda saudara, saksikan Titik Pandang berikutnya. Saya Friska Clarissa undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.